Iyyaka wal kadzib, kata Nabi. Jauhilah oleh kamu sifat bohong, karena sekali kamu berbohong akan terbuka pintu-pintu bohong yang lain, lalu kamu akan jatuh dalam dosa. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang guru yang sangat kita cintai, Ustadz Yahya Waloni. Di hari Jumat sedang beliau memberikan khutbah, dan khutbah kedua wajahnya tersenyum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyah. Kembalilah engkau, wahai jiwa yang tenang, menghadap berjumpa dengan penciptamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau suka berjumpa dengannya dan Allah pun suka berjumpa denganmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau, wahai jiwa yang tenang, ke dalam komunitas hamba-hambaku di Malaul A'la, di A'la Illiyin, bergabung dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, sambil menunggu hari kiamat, bersenang-senang di taman-taman surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti setelah kiamat terjadi, masuklah engkau ke dalam surgaku. Salah satu di antara ciri husnul khotimah, dia meninggal dalam keadaan muslim, dia meninggal dalam keadaan beramal ibadah, dia meninggal di hari Jumat. Dan ini terjadi sama beliau. Lihatlah bagaimana Allah memberikan baginya wajah yang jernih, bibir yang tersungging. Apa yang dilihatnya? Ketika dia akan menghembuskan nafas terakhirnya, Allah izinkan tirai gaib tersibak, sehingga beliau melihat pemandangan surga Firdaus, seolah-olah surga itu ada di hadapannya. Dan di situ dia melihat ada tempatnya, ada istananya, tertulis namanya. Segala kenikmatan dan kemewahan sudah disiapkan untuknya. Maka jiwanya ingin meloncat keluar meninggalkan tubuhnya, dan bibirnya tersenyum gembira. Itu adalah kenyataan. Orang tidak bisa dipungkiri, kalau orang sudah meninggal, pujilah dia. Kalau dia engkau dapati dalam keadaan kebaikan, pujilah dia. Dia berhak menerima pujian itu. Seperti kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpesan, jangan engkau puji orang karena ketaatannya. Jangan engkau puji orang karena kesolehannya. Selama orang itu masih hidup, engkau tak tahu bisa jadi dia ria. Engkau tidak tahu bisa jadi dia menan. Engkau tidak tahu bisa jadi dia melakukan sesuatu yang engkau tidak memahami. Tapi penentuan dia bagaimana, lihat bagaimana akhir hayatnya. Apa yang kamu lihat tentangnya? Antum syuhadaullah fil ard. Kalau dia menjadi buah bibir yang bagus di lisan orang-orang beriman, kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ustadz Yahya Waloni, betul dia kasar, betul kata-katanya pedas, betul dia tegas, kadang-kadang dia ketus. Tetapi umat ini butuh orang-orang seperti itu. Tidak semua ulama sepertinya, tapi umat ini butuh ulama yang seperti itu. Dalam sejarah, tidak semua orang menjadi Abu Bakar, tidak semua orang menjadi Utsman bin Affan, tidak semua orang menjadi Amr ibn al-As, Ubaid bin al-Jarrah, Abu Dzar al-Ghifari. Kadang-kadang ada yang harus menjadi Hamzah bin Abi Thalib, kadang-kadang ada yang harus menjadi Umar bin Khattab. Dan Yahya Waloni berkata, saya mengidolakan dan saya ingin seperti Umar bin Khattab. Beliau tegas, ditakuti oleh musuh, dicintai oleh kawan. Alhamdulillah, inilah dia figur yang sudah mewarnai romantika dan keindahan dakwah di Republik Indonesia tercinta. Dan figur itu telah pergi. Sebelumnya telah pergi Syekh Ali Jabir, sebelumnya telah pergi Muhammad Arifin Ilham, sebelumnya telah pergi Ustadz Zulkarnain. Masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Yang membenci tetap saja membencinya, ya. Yang mencintai memang mencintainya.
Siapapun kita, tetap ada pembencinya, tetap ada pencintanya. Nabi Muhammad salah apa dia? Tapi pembencinya ada nggak? Banyak. Ya, pembencinya jelas orang-orang kafir. Kalau ada dari barisan orang Muslim, orang-orang munafikin. Dan itu selalu ada. Kalaulah orang-orang seperti Ustadz Yahya Waloni ada yang membencinya pada dia Muslim, dia jelas munafik. Ya, karena tidak layak orang yang telah hidupnya didedikasikan untuk menyambung risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tidak pernah takut dan tidak pernah cemas dicela, dan tidak pernah sedikit pun beliau menjual dunianya. Padahal sebelum dia mu'allaf, dia kaya raya, rektor sebuah universitas, hartanya melimpah, kekayaan apa yang tidak dia punya. Tapi setelah dia menjadi seorang da'i, mu'allaf, da'i, setelah itu hidupnya serba bersahaja. Mobilnya pun sampai meninggal masih belum selesai, ya, cicilannya. Mobil tua, kijang jelek, ya, dan dia harus antri di mana-mana, harus kadang memperbaiki mobilnya di jalan-jalan dan sebagainya. Begitulah beliau. Tetapi beliau telah menyelesaikan amanahnya dan beliau telah menyelesaikan tugasnya. Hari ini beliau panen akbar. Ustadz Yahya Waloni insyaallah ta'ala di sisi Allah panen akbar. Lelah dan jerih payahnya, hari ini dia temukan gajinya. Ibarat orang pensiun ini, pensiun dengan gaji miliaran, ya, rumah mewah, semuanya serba ada, ya, dan duit mungkin 7 turunan nggak habis-habis. Ibaratnya begitulah, ya. Dia menikmati masa pensiunnya sekarang sambil menunggu transit. Ibu-ibu, kita bagaimana? Amin ya Allah. Bismillah. Bagaimanapun kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, hari ini kita melanjutkan bedah buku kita. Sekarang kita masuk kepada tema berikutnya, yaitu halaman 52. Berlindung dari musibah wabah. Kita sudah baca kemarin kan? Ya, berlindung dari musibah wabah. Doanya mudah-mudahan ibu sudah praktekkan dalam doa-doa. Sudah dibaca belum? Alhamdulillah. Kalau belum ibu baca, mumpung ibu masih hidup, bacalah. Kalau ibu sudah meninggal, apa yang mau ibu baca lagi? Sekarang bu, orang meninggal dunia tidak akan pernah terkena wabah. Orang meninggal dunia sudah tidak butuh lagi doa-doa. Sudah tidak bermanfaat juga doa. Orang meninggal dunia sudah tidak berguna doa. Doa itu hanya bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal baru berdoa, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kan doa namanya itu. Tapi tidak berguna. Sama dengan orang di akhirat nanti, di hari kiamat. Ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin berubah ya Allah. Aku ingin jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang taat, orang yang saleh. Qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Diam kalian kata Allah. Jangan bicara dengan saya. Ya, disantak oleh Allah, diam kalian. Jangan bicara dengan saya. Diamlah kalian di dalam neraka dan nikmati jabatan kalian sebagai penduduk neraka khalidina fiha abada. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Terakhir, kita juga sudah bedah kemarin penjelasannya. Sekarang kita masuk halaman 56. Nah ini dia. Ini yang paling banyak terjadi saat ini. Sifat nifaq. Sifat nifaq orangnya disebut munafik. Kalau perempuan munafiqah. Ya. Berlindung dari sifat nifaq dan khianat. Ibu-ibu, ibu masih ingat tidak? Semoga ada yang mampu menyebutkan. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis ada 4 sifat ciri zahir orang munafik. Kalau keempat-empatnya ngumpul pada diri satu orang, dia munafik sejati kata Nabi. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan ada satu yang lain. Kalau kita kumpulkan jadi ada 5 sifat munafik sejati. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa kadzaba.
Idza hadatha, ini dia. Kalau dia berbicara pasti bohong. Bicara pasti bohong. Kalau dia ngomong pasti bohong. Bicara pasti ngomong. Pasti ngomong pula. Pasti bohong. Berikutnya, yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apa artinya nih? Kalau dia berjanji akhlafa, pasti dia tidak tepati. Ya, berjanji pasti mangkir. Mangkir ini bahasa Indonesia bukan? Yang ketiga, idza tumina, idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, diberi amanah, khianat. Yang keempat, idza khasama fajara. Kalau dia sudah memusuhi atau membenci orang yang dia benci, fajara, dia pasti akan melakukan dosa sebesar apapun demi menyakiti orang yang dia benci. Ya. Jika dia membenci, saat dia benci atau memusuhi, pasti akan menyakiti. Ya, nggak peduli apapun besarnya dosanya, nggak peduli dia. Mau gunakan bodyguard, mau bunuh orang itu, ya, mau penjarakan, mau apa saja dia akan lakukan. Kalau perlu pakai dukun, ya. Dan yang kelima, idza ahada ghadara. Ini di hadis yang lain ini. Idza ahada ghadara. Kalau dia bersumpah jabatan, sumpahnya itu akan dia khianati. Kalau dia sumpah jabatan. Ibu-ibu, kira-kira di Indonesia ada orang macam ini enggak? Siapa, Bu? Ibu yang ngomong ya, siapa itu? Lima sifat ini munafik sejati. Ya. Kalau dia bicara bohong, sebutkan semua yang dia katakan pasti bohong. Ya. Bila berjanji dia pasti mangkir. Nggak ada janjinya yang dia tepati. Bila dikasih amanah, dikasih jabatan semacamnya, dia pasti khianati jabatan itu. Dijadikannya untuk memperkaya dirinya, untuk menjual negaranya, dan. Kalau dia sudah membenci, dia tidak akan segan-segan melakukan dosa apapun demi bisa menjatuhkan, menghabisi orang yang dia benci. Sampai-sampai sekelas Habib Rizik pun tidak selamat darinya. Ya, sampai-sampai para pengawal Habib Rizik pun dibantainya. Idza ahada ghadara. Kalau dia disumpah jabatan, disumpahi secara jabatan, pakai Quran semacamnya, dia pasti akan khianati sumpah itu. Ya, nah, inilah dia sifat munafik. Ibu-ibu, 5 sifat ini kalau ngumpul kelima-limanya pada diri seseorang, kata Nabi, kana munafiqan khalisan. Jadilah dia munafik sejati. Ya, kana munafiqan. Ini hadis sahih ya. Kana munafiqan khalisan. Apa arti khalisan? Murni, sejati, ya. Munafik sejati. Tapi kata Nabi, kalau pada dirinya hanya 1 atau 2 sifat saja ada, ya, maka pada dirinya sudah ada sifat munafik. Tapi belum boleh dikatakan munafik. Namun maaf Ibu, kelima-lima ini berkumpul dalam satu sifat dasar, yaitu bohong. Ya, kalau sudah mulai dengan bohong, ini bohong semua enggak nih? Kalau sudah mulai dengan bohong,
maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau satu sifat itu sudah ada, itu sudah satu biang penyakit itu. Dan dari situ bertumbuh kembang penyakit-penyakit yang lain. Fazadahumullahu, maka Allah tambahkan ya kepada orang itu penyakit-penyakit yang lain. Di atas satu bibit yang pertama itu, yaitu bimakanu yakdzibun, karena mereka bohong. Maka saat Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang pengecut?" Ada, kata Nabi, dan dia masih diakui beriman. Apakah ada orang beriman itu yang pelit, ya Rasulullah? Ada, dan dia masih tetap diakui beriman. Ada enggak orang beriman itu bohong, ya Rasulullah? Enggak ada. Tidak ada, kata Nabi, karena di dalam hati seseorang tidak berkumpul dua sifat. Kalau dia bohong, dia bukan beriman. Kalau dia beriman, dia pasti anti bohong. Jadi mustahil kalau pada diri seseorang dikatakan dia mukmin, tapi satu kekurangannya apa tuh? Nyu pengicuah, nyu pembohong, berarti dia bukan mukmin. Muslim ya, tapi mukmin tidak. Karena mukmin tidak akan pernah mau berbohong. Gitu, Bu. Nah, sifat bohong ini yang harusnya dipastikan bukan sifat kita. Dan Allah berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang beriman, teruslah kamu bertakwa pada Allah dan luruslah. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Kalau itu kamu lakukan, semua kekuranganmu Allah akan tutupi, semua dosamu Allah ampuni. Dan kalau itu kamu laksanakan, maka apapun pekerjaan kamu akan ditolong oleh Allah dan kamu pasti sukses. Ya, setidak-tidaknya sukses di mata Allah, akhir hayatnya husnul khatimah, dan insya Allah di akhiratnya menjadi penghuni surga. Itulah dia fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar. Ya, baik ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah ini entah catatan yang keberapa ibu catat sekarang. Nggak tentu kalinya itu mungkinlah berganti buku, ada cicik je dalam tu. Tapi biarlah, itu pula kelebihan saya ngaji di depan ibu-ibu luar biasa ini. Jadi nggak pernah kehabisan modal ceramah. Ya, kenapa? Ibu-ibunya selalu betah mendengar. Ya Bu ya. Mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit ini ibu-ibu terus berubah menjadi wanita yang lebih solehah dari sebelumnya. Amin ya Rabbal. Ya begitu. Oke. Yap. Catatan. Iyalah, tentu ya, per setiap hurufnya ditimbang. Karena itu dihitung sebagai amalan. Ya. Ya. Maka rajin-rajinlah mencatat, ya. Walaupun catatan itu hilang lagi kan. Mudah-mudahan jatuh ke tangan orang yang rajin baca. Dilihatnya ondeko kaji rupanya di gedung majelis ilmu. You ancak-ancak kaji di situ Pas you lihatnya ambo sadolahnya kuat. Baik. Baik ibu-ibu. Tapi saya mau bantu ingatkan ibu-ibu. Ada seorang sahabat Nabi yang berkata di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Apakah ibu masih ingat siapa nama sahabatnya? Apa kata beliau? Saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Tak 30, tak 70 ya. Saya sudah berjumpa dengan sekian puluh sahabat Nabi. Seluruh mereka, saya temukan mereka memiliki kesamaan dalam 3 hal. Masih ingat enggak kajian kita itu? Insya Allah ibu pasti pernah mendengarnya. Tapi karena ibu memang bukan jago menghafal, ya, ibu pasti ketika diulangi lagi, ayo pernah. Kan begitu? Apa kemiripan sahabat-sahabat yang ditemui oleh sahabat Nabi ini? 1, setiap mereka menyangka imannya masih sangat lemah. 2, setiap mereka amal mereka masih sangat sedikit, itu pun belum tentu diterima oleh Allah. 3, setiap sahabat Nabi ini menyangka dia belum selamat dari sifat munafik. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Halo? Capek mana mau mengecek? Kehendak bah seperti orang seperti kehilangan panduan, Ibu.
Seperti orang loading. Saya ulangi, saya sudah berjumpa dengan sekian puluh sahabat Nabi. Saya ragu ini kan udah lama betul nggak menyampaikannya. Entah 30 sahabat, entah 40 sahabat, entah 70 sahabat ya. Saya sudah berjumpa dengan sekian puluh sahabat Nabi. Seluruh mereka saya temukan bertemu dalam 3 sifat yang mirip semuanya. 1, sifat yang pertama, seluruh sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. 2, setiap sahabat menyangka amalnya masih sangat sedikit dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah terima. 3, seluruh sahabat itu seluruhnya menyangka mereka belum selamat ya dari sifat-sifat munafik. Bisa jadi dirinya lah munafik. Oke, Bu. Lah Ibu catat tuh. Kalau catat, saat ditanya nanti buka capek catatan tuh. Ya. Buku lah baru. Niatlah Ibu untuk menghafalnya, Bu. Maka Bu, supaya apa kaji itu, Ibu sampaikan ke yang lain. Ibu sampaikan pada yang lain. Jadi makin sering Ibu ngomong, maka makin kuat apa yang Ibu dapatkan. Ya, terakhir diulangi lagi. 1, seluruh sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. Itu yang sahabat yang dijamin oleh Allah, seluruh sahabat pasti masuk surga ya. Setiap mereka menyangka imannya masih sangat lemah. 2, setiap sahabat menyangka amalnya masih sangat sedikit dan yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah. Dan ketiga, setiap sahabat khawatir kalau pada dirinya ada sifat munafik. Setiap sahabat masih merasa belum aman dari sifat-sifat munafik. Sampai-sampai sekelas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apa kata Nabi? 10 orang yang wajib masuk surga dari sahabat Nabi kan ada 10 orang. Salah satunya adalah Umar. Sampai-sampai Umar harus mengemis ya untuk agar diperlihatkan setelah Nabi meninggal. Nabi kan meninggalkan catatan yang dititipkan kepada siapa, Bu? Masih ingat nggak? Kasihan Nabi titipkan catatan. Kasih Abu? Ka Abu Dzar Al-Ghifari kah? Ka Salman Al-Farisi kah? Ka Zaid bin Thabit kah? Ya. Halo. Halo. Ibu puasa Bu Alika. Ambulan pipa peluang ngecek. Ibu masih dalam keadaan loading. Nabi saat akan meninggal dunia, Nabi meninggalkan secarik tulisan. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Padahal ada Umar bin Khattab, Nabi memilih dia. Coba Ibu tebak siapa di antara mereka? Apakah Salman Al-Farisi? Apakah Zaid bin Thabit? Apakah Abu Dzar Al-Ghifari? Siapa Bu di antara mereka? Ibu yakinkanlah dulu ya. Minggu depan Ibu jawab. Apa kata Rasulullah? Ini kutitip padamu. Setelah aku nanti meninggal, nama-nama orang yang ada di dalam wasiat saya ini jangan pernah engkau umumkan kepada siapapun. Tapi kata Nabi, kalau ada di antara orang yang meninggal dan namanya ada di sini, baru kau umumkan nama orang itu ada di sini. Dan kalian tidak boleh solatkan dia. Tidak boleh dikafani. Jangan dimandikan secara Islam dan jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Di sini adalah daftar orang-orang munafik sejati kata Nabi. Di situ ada Umar bin Khattab. Umar cemas langsung. Semua orang tahu yang paling perkasa itu Umar. Yang paling pemberani itu Umar. Yang paling tidak takut apa-apa pun kecuali hanya kepada Allah hanyalah Umar. Kenapa bukan ke tangan Umar dititipin? Orang sekelas orang yang satu lagi ini lemah. Siapapun bisa merampasnya, siapapun bisa mengambilnya, ya.
Kenapa bukan kepada saya dititipin? Jangan-jangan nama saya ada di dalam. Lalu setelah Nabi Muhammad meninggal, Umar rapat terus dengan sahabat yang memegang wasiat ini. Kemana-mana pergi didampingi terus oleh Umar bin Khattab. Lama-lama lemeslah sahabat nih. Ya, sejak kapan ini Umar bin Khattab kok jadi bodyguard? Lalu ditanya, apa masalahmu wahai Amirul Mukminin? Amirul Alun belum jadi Amirul Mukminin. Apa masalahmu wahai Umar? Kenapa kau ikut terus dengan saya sejak Rasulullah meninggal? Apa kata Umar? Saya ingin berbagi amanah denganmu. Maksudmu? Wasiat yang ada di tanganmu, saya ingin ikut menjaganya. Yang diamanai saya bukan ente, kata sahabat ini. Ya, yang diamanai saya bukan ente. Tapi saya tidak ingin ada sesiapapun ya yang bisa mendapatkannya dari kamu. Saya orang kuat, saya bisa jaga. Tidak ada orang yang lagian yang menerima wasiat cuma saya, kok orang lain nggak tahu. Ya, kecuali engkau yang bocorkan pada orang lain, kata sahabat ini. Saya nggak mungkin. Kalau begitu ngapain juga engkau ingin ikut menjaga saya? Nggak ada yang tahu kok, kata beliau. Udah lagi ini aja. Maksud kamu sebenarnya apa? Bisa nggak kamu titipkan ke saya? Saya lebih bisa menjaganya. Kece Umar bin Khattab. Oh no. Nggak bisa, kata Umar, kata sahabat ini. Terakhir Umar pun menangis. Sekelas Umar nangis. Nangis Umar. Tolong satu aja permohonan saya. Bila engkau mau kabulkan, maka saya tidak akan lagi menyusahkan engkau. Saya tidak akan lagi dampingi engkau. Apa itu? Ada nama saya nggak di dalam? Coba bu, sekelas Umar bin Khattab cemas bahwa pada dirinya ada nggak sifat, ada nggak nama munafik itu. Makanya kata sahabat yang berkata, puluhan sahabat saya temukan mereka mirip semua. Setiap sahabat cemas, jangan-jangan dirinya adalah orang munafik. Jangan-jangan di dirinya ada sifat-sifat munafik. Oke bu. Tapi kata beliau lagi, saya sudah bertemu dengan puluhan orang-orang munafik. Seluruh mereka memiliki 3 kesamaan. Sifat berikut ini ada sama mereka semua. 1, setiap orang munafik menyangka imannya sudah kuat. Kebalikan dari tadi. Setiap orang munafik menyangka imannya sudah kuat. 2, setiap orang munafik sudah puas dengan amal solehnya dan menyangka amalnya sudah banyak dan amal itu sudah aman. Dan amal itu akan bisa memasukkannya ke dalam surga. Itu balik habis ya. Terbalik habis-habisan. Setiap orang munafik menyangka amalnya ada banyak. Dan lah bangun musajid. Saya sudah bantu ini, saya sudah buat itu, saya sudah tahajud, saya sudah ini, saya sudah ini. Dia ingat amalannya semua dan dia sudah merasa aman, amal sudah banyak. Orang macam saya layak dalam surga. Orang macam saya sudah layak dalam, itu orang munafik. Dan yang terakhir, setiap orang munafik saya temui merasa aman pada dirinya ada sifat munafik dan dia yakin dia bukan orang munafik. Itu dia masalahnya, ya. Setiap orang munafik merasa yakin dia bukan orang munafik. Jadi ibu, kelompok yang awak kira ya. Awas. Kelompok yang awak kira-kira ya. Kelompok yang kita ibu-ibu mengecek kelompok yang pertama takwik. Ya. Jangan-jangan ambo masuk dalam kelompok kedua, kan orang yang kelompok kedua yang merasa yakin bahwa dirinya bukan orang munafik. Tapi kalau ngecek kalau awak diri wa kelompok kedua, takwik lo. Ya. Ibu catat yang kedua tadi. Gampang bu, yang kedua seluruh sifat orang munafik kebalikan seluruh sifat para sahabat. Ya, begitu. Dah. Baik. Breaklah kita sebentar dulu, Bu. Jalankanlah dulu tabungan akhirat ibu-ibu. Salah satu sifat orang munafik, Ibu, Bu. Oh, Ibu. Salah satu sifat orang munafik adalah muak dan jijik dengan sedekah dan infak. Jadi maaf Bu, kalau ada pengajian-pengajian di mana-mana, ternyata ada penggalangan dana, langsung mencibir. Kan yo kan kasih kojo ujung-ujungnya. Kalau ada begitu jelas itu. Jelas apanya, Bu? Munafiknya.
Okey. Sekarang mari kita baca doa. Doa yang ada di buku kita. Kita dengarkan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji' wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanata. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, sebab ia adalah seburuk-buruk teman tidur. Nah, maksudnya apa, Bu? Iya, seburuk-buruk teman tidur, orang jangankan kalalo leh. Sedangkan akan sholat lah pastilah kamat orang, walita, makanlah tidang, tinggal dulu. Ya, yang ditinggal. Imbauan komat tadi abaikan dulu, makan dulu. Ya. Itu menanda pentingnya kita harus dalam keadaan perut berisi. Siapa yang enggak tahu, Bu? Tidur apa yang akan nyenyak sementara perutnya lapar. Dan ini ternyata Nabi berdoa pada Allah. Artinya, janganlah tidur langsung setelah makan, tapi janganlah tidur dalam keadaan lapar. Ternyata tidur dalam keadaan lapar tak baik. Tidur dalam keadaan lapar tidak baik. Tidur langsung setelah makan juga akan menimbulkan mudarat. Tapi tidurlah dalam keadaan tidak lapar. Maka yang benar itu adalah makanlah sebelum maghrib. Itu yang paling benar. Makanlah sebelum maghrib. Kok malam? Iyo jua awak ini mengunyah. Kunyahlah sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, apa yang sifatnya tidak akan membuat kita posisinya lambungnya berisi penuh. Lanjut, Bu. Aku berlindung kepadamu dari sifat khianat, karena ia adalah seburuk-buruk teman dekat. Ya, khianat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat. Sifat khianat, diberi amanah khianat. Idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, dia khianat. Bagaimana bentuk khianat itu? Tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Tolong ya, nanti kalau saya pergi haji, mobil saya titip ke kamu. Jangan ada yang pakai kecuali hanya kamu saja. Ternyata ketika kita pergi haji, dia sewa-sewakan mobil kita kemana-mana. Kan khianat itu namanya. Khianat. Bukan untuk disewakan ini mobil. Boleh kamu pakai, silahkan. Ya, tapi jangan dipinjamkan ke yang lain. Khianat dia. Bukan hanya minjamkan, tapi malah disewakan. Ya Allah, itu khianat. Baik, ibu-ibu, idza tumina khana. Baca yang berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa min sayyi'il akhlaqi. Ya Allah, ini doa keren banget, Bu, singkat tapi padat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa sayyi'il akhlaqi. Baca artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyimpangan dan sifat kemunafikan, juga dari akhlak yang buruk. Ya, syiqaq dari syaqqa, hobi mempersulit orang, hobi memperkeruh keadaan, ya, hobi membuat orang-orang tidak menemukan jalan keluar. Kalau tidak melalui denku, tidak ada jalan yang lain doh. Minasyiqaq, hobi memecah belah orang, ya, hobi mengadu domba orang. Kalau sudah sampai ke tingkat hobi ini parah ini, Bu. Ya, orang dari bakawan jadi balawan. Kemana-mana mulutnya, dia bisa menyebabkan orang yang awalnya ini bersahabat jadi bermusuhan. Awalnya ini dekat jadi saling berjauhan. Awalnya saling bersangka baik, akhirnya jadi saling bersangka buruk, memecah belah, syiqaq. Ya, syiqaq itu dari syaqqa, membelah. Ya, membelah. Syiqaq membelah-belah orang, mempersulit orang. Harusnya kenapa? Kalau memang ada jalannya, kenapa dipersulit? Ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, mempersempit
Ya Allah, lindungi hamba dari punya perangai mode itu, ya Allah. Siapa yang persulit hidupnya dipersulit oleh Allah. Siapa yang persempit hidupnya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wan nifaqi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat munafik. Ini penyakit nih, Bu. Yang mana saja ini marad. Jadi kalau yang ini namanya maradun. Ini namanya maradun. Ini namanya maradun. Yang intinya seluruh maradun ini adalah bohong. Yang mana saja maradnya, apakah di sini. Kalau satu sudah ada, yang lain pasti muncul. Kalau nggak cepat diobati yang satu itu. Parahnya minta maaf. Ketika orang itu kita tegur, kita nasihati, awas jangan seperti itu sana, jangan seperti itu saudariku, saudaraku. Ansaku buruk kaden dia. Mau ditulang dia langsung. Ansaku buruk kaden dia. Enggak, saya melihat ini penyakitmu. Langsung dia marah. Salah satu sifat orang munafik, kata Syekh yang menulis kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu sifat munafik, dan ini dipatenkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Amaratun Nifaq. Sifat-sifat munafik adalah saat ditunjukkan kepadanya ada sifat munafik padanya, dia langsung murka pada orang itu. Dia langsung tuduh orang ini buruk sangka kepadanya. Dia langsung marah kepada orang ini. Ini salah satu sifat orang munafik. Harusnya kayak sahabat. Sahabat kalau ada yang nunjukkan bahwa pada dirimu ada sifat ini, langsung dia cari oleh-oleh, langsung dia berikan hadiah, langsung dia sujud syukur, langsung dia nangis kepada Allah. Terima kasih sama orang ini. Beda nggak? Beda nggak? Karena seperti yang kami sampaikan tadi, orang munafik menyangka dirinya bukan orangmu. Jadi kalau ada orang negur dia, marah dia, angkecek dia munafik, ayo. Ya, itu dia bahayanya ibu-ibu. Tapi kalau orang yang beriman, kayak sekelas sahabat ini contohnya ya, ketika ada yang mengatakan kamu punya sifat ini loh, kami perhatikan udah banyak yang mengatakan kamu punya sifat ini, langsung dia bersyukur kepada Allah, terima kasih pada orang ini, dan dia istighfar, dan dia berjanji untuk berubah. Kalau dia ada rezeki, dia beli oleh-oleh, dia kasih orang itu. Kapan-kapan kamu lihat saya punya kekurangan lagi, tolong kasih tahu, ini orang yang baik, Bu. Ya, tapi kalau orang munafik langsung marah dia. Angat yang busuk kaden tu yo. Yang dibuat mundur yang salah saja sudah olahnya. Ini adalah alladzina fi qulubihim maradun. Orang yang dalam hatinya ada penyakit, dia menilai apa yang dinasihatkan orang kepadanya adalah bentuk orang ini buruk sangka kepadanya. Bentuk orang ini marah kepadanya, enggak suka kepadanya. Ma'adzanallah. Semoga Allah menjaga kita bukan orang yang on seperti itu. Amin. Mana doa amin ya doh? Baik ibu antuk saja. Tersinggung ibu nak? Kalau ibu tersinggung terserah lah. Tapi kalau lagi terima kasih ibu kambo buktikan hadiahnya. Nah hadiah nu sama banyak bu. Nomor rekening salah mau bagi ibu. Nah bu. Baik, sudah hafal belum doa barusan? Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa sayyi'il akhlaqi. Dan aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. Buruk akhlak. Untuk penutup yang terakhir, buruknya akhlak, Bu. Ibu haji tiap tahun. Ibu amin kan ya? Ibu haji tiap tahun. Amin. Ibu bisa membangun masjid. Amin. Ibu rajin bersedekah. Ibu jadi ahli tahajud. Amin. Ibu hebat puasa Daud. Amin. Ibu bersedekah ke mahkamah. Amin. Zikir pagi petang tak pernah tinggal. Amin. Ibu hebat baca Quran sering khatam. Amin. Tapi akhlak buruk. Tidak ada neraka. Maaf, tidak ada surga yang berhak dia masuki. Dipuji-puji orang kepada Nabi, seorang wanita, karena hebatnya amalannya, hebatnya ibadahnya. Satu aja kekurangannya Rasulullah. Apa itu kata Rasul? Muncuangnya ya Rasul. Muncuangnya kama-kama ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi hiya finnar. Demi Allah, wanita itu di neraka kata Nabi. Apalah hebatnya amalannya, apalah hebatnya sedekahnya, apalah hebatnya hajinya, apalah hebatnya bangun masjidnya, kalau ternyata akhlaknya ternyata buruk, sayyi'il akhlak.
Jadi akhlak yang paling terasa itu muncuang, Bu. Akhlak yang paling terasa itu muncuang. Kan banyak akhlak-akhlak yang lain gua, tapi yang paling terasa itu muncuang. Ya, padiah. Ada orang, Bu, ramah aja lah mulutnya, itu udah senang orang tuh. Walaupun dia pelit tapi mulutnya ramah. Mulutnya ramah, mudah senyum, ya. Ngomong tuh lembut. Kata-katanya selalu yang nyenangin. Walaupun ini dia orang miskin, amalannya nggak banyak, tapi kata-katanya menyenangkan hati orang. Ini akan menjadi orang ini mendapatkan stigma yang bagus. Sianutu, deh, masya Allah, santun, ramah, lembut. Lembut orang itu kan dari kata-katanya ya, Bu, ya. Oke, Bu, baik. Terakhir, ini kita baca penutup. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta. Baca artinya. Ya Allah, tunjuki aku kepada akhlak terbaik dan amal terbaik. Tiada yang dapat menunjuki kepada akhlak dan amal yang terbaik kecuali Engkau. Dan jagalah aku dari akhlak yang buruk dan amal yang buruk. Tiada yang dapat menjaga dari keburukannya kecuali Engkau. Ini salah satu bentuk apa rahasianya kok Nabi hebat kali amalannya. Ternyata Nabi minta tolong pada Allah. Ibu yang ingin amalannya hebat tapi hanya mengandalkan diri sendiri, ibu akan lemah, Bu. Semangat ibu hanya sebentar aja. Sekelas Nabi Muhammad saja minta tolong agar Allah kuatkan dalam beramal. Bu, minta tolonglah. Ibu tahu nggak doa yang Nabi itu nyinyir minta tolong pada Allah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong hamba untuk hebat berzikir, untuk hebat beramal, untuk banyak ya Rasulullah bersyukur. Minta tolong, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina. Minta tolonglah, Bu. Jangan pede. Ya Allah, hamba ingin tahajud, tolong bangunkan hamba setiap jam 3:30. Bangunkan hamba ya Allah. Jangan sampai indah ya Allah, tolong ya Allah. Kuatkan hamba, bangunkan hamba, semangatkan hamba. Ya, banyak orang yang bangun, Bu, tapi itu pipis saja. Banyak orang yang bangun, tapi ketahuan dia baru saja mimpi buruk. Sampai ke jambannya di kasur. Lah selesainya berhasil lalu nyoba lihat. Bukan nggak tidur orang. Ya, Bu, ya. Nah, sekarang sengaja minta tolong pada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba. Ibu mau hadapi apa sekarang? Mau hadapi amalan apa ke depan? Minta tolong pada Allah. Ya. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Baiklah ibu-ibu, inilah dia hadis yang kita baca. Terus lanjut, Bu. Habis. Baca, Bu. Allahumma inni as'aluka as-sidqa fil qawli wal amali wahdini bihi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Allahumma inni a'udzu bika minal kadhibi fil qawli wal amali fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, ancaknya doa koleh. Baca, Bu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kejujuran dalam perkataan. Minta, Bu. Bukan gampang jujur dalam ngomong tuh, Bu. Bukan gampang. Awak ba'a akan dihormati di orang, ba'a kita akan dihormati di orang, Bu. Akhirnya kita menutupi sesuatu. Seharusnya
Biarlah agak terjatuh awak seketik, tapi awak jujur. Di situ awak dihormati orang, Bu. Daripada kita menutup-nutupi kesalahan kita tapi nggak jujur, akhirnya ketahuan sama orang. Tambah buruk nggak kita? Jangan picayo kasih pajak tu lain. Inyo namanya cek, picayo kau, picayo wang. Inyo tu panduto gadang. Kan akhirnya lengket nama yang sangat tidak kita sukai, panduto. Oleh karena itu ibu-ibu, biarlah kita terus minta tolong pada Allah. Jadikan lidahku selalu jujur ya Allah. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka as-sidqah fil qawli wal amal. Tolong hamba, ya Allah, hamba mohon kepadamu lidah yang senantiasa jujur, amalan yang juga senantiasa jujur. Amalku karena Allah, tidak akan ingin dipuji orang dah. Ya, terus Bu lanjut. Dan perbuatan, dan tunjuklah aku dengannya jalan menuju kebaikan, karena kebaikan itu menuntun menuju surga. Ya Allah, aku berindu kepadamu dari kedustaan dalam perkataan dan perbuatan, karena kedustaan akan menjerumuskan ke dalam dosa. Di hadis yang lain, terus Bu, dan dosa. Dan aku berindu kepadamu dari siksa neraka. Ya, semua dosa pasti membawa ke neraka. Di hadis yang lain, awal dosa itu dimulai dari bohong. Iya kawal kadhib, kata Nabi. Jauhilah oleh kamu sifat bohong, karena sekali kamu berbohong akan terbuka pintu-pintu bohong yang lain, lalu kamu akan jatuh dalam dosa. Demikian saja kajian kita untuk siang hari ini. Mohon maaf lahir batin. Mari kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.